Hari ini kita masuk 21 Agustus 2024 di USD CAD. Teman-teman bisa perhatikan USD CAD saat ini ya. There's a big potential dia masih akan melanjutkan penurunan, tapi saat ini dia akan nge-retest. If we check by the daily, dia bisa retest on this neckline ya. Teman-teman bisa perhatikan dia bisa retest on this neckline. Dan menurut saya it will be good things ya kalau misalnya dia bisa mampu mempertahankan penguatannya. Kalau misalnya kita ngelihat basically dari harga ya, kalau misalnya kita ngomongin harga only, teman-teman bisa perhatikan ini adalah 1.360, di bawah sini adalah 1.357 which is 30 pips ya, atas bawah, dan yang bawah lagi sedikit ini 13558 atau 1356 sebenarnya. Menurut saya it's a good things kalau misalnya kita bisa melihat jika USD CAD still strong above this level ya. Kenapa? Pertama kita akan lihat apakah akan ada news. Sebenarnya news kemarin sudah rilis ya untuk newsnya CAD. Itu core CPI, month on month, year on year-nya dia. Lalu CPI, year on year, CPI month on month. Teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya kita lihat di sini ya, bahwa CPI-nya itu memang sesuai dengan targetnya, sesuai dengan target yang diharapkan atau forecast yang diharapkan. Tetapi itu mengalami penurunan. Kalau teman-teman perhatikan sebelumnya 2.7, dia jadi 2.5, 2.5. Lalu juga di median CPI-nya juga mengalami penurunan. Artinya CAD ini bisa menekan inflasi yang jauh lebih bagus ke depannya. Kalau misalnya kita perhatikan sendiri di sini, perbedaan untuk interest rate antara Federal Reserve dengan BOC itu 1% ya, 5.5 sama 4.5. Dan jika nanti memang there's a big potential kita ngelihat di hari ini untuk penguatan secara teknikal, kita bisa berharap jika nanti CAD ini akan rebound ya. Teman-teman bisa perhatikan jika CAD nanti akan rebound, yang menurut saya sih reboundnya akan lumayan signifikan. So if this level dia still strong, potensial dia rebound untuk melanjutkan penguatannya terbuka lebar. So kalau saya ubah menjadi for buying position, supposed to be like this. Ya, supposed to be like this. Ini panjang, sebenarnya ini bisa panjang sampai bawah ya, seperti ini. Bisa panjang sampai bawah. Dengan catatan sebenarnya sederhana ya teman-teman, bahwa dia nggak breakout aja. Nanti teman-teman bisa pecah aja untuk setiap area take profitnya. Jadi ini kan lebar ya, 1.360 sebenarnya drop jauh sampai terakhir ini 1.355. Jadi saran saya, karena ini strong bearish, teman-teman bisa perhatikan strong bearish, kita bisa masuk untuk USD CAD ini bertahap. Jadi as long dia nggak breakout, sebenarnya equilibrium tengah ini sih 1357 nya nggak breakout, karena kan bawahnya cuma beda 10 pips saja. Jadi selama 1357 ini nggak breakout, sebenarnya tuh pembentukannya seperti ini. As long this level not breakout, kita bisa manfaatkan dia untuk entry buy. Kenapa saya turunkan beda 10 pips lagi? Karena most probably akan ada volatility. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi ada volatility tapi dia nggak berhasil breakout. Sekarang kita ngeliat beberapa past performance-nya ya. Teman-teman perhatikan di sini, up, ketahan, drop, breakout sekali, naik kencang. Baru selebihnya dia selalu nahan di atas sana. Dan ini daily ya teman-teman. Ini daily, teman-teman bisa perhatikan, saya ini nunjukin ke kalian semua di daily. Jadi ya fokusnya adalah dalam satu harian penuh, satu harian sampai close. Dan nanti jika memang dia rebound, menurut saya reboundnya akan lumayan signifikan. Kenapa? Kita ambil dari rebound dia ketika drop kembali ke area tersebut. This one, break. This adalah area, ini adalah area ketika dia pertama kali rebound balik ya. Kalau saya ambil seperti ini untuk dipindahkan ke area sebelah sini, maka target kita tuh sebenarnya hampir mirip aja, which is ya di area sebelumnya ya. Jadi menurut saya USD CAD patut untuk diperhatikan. Kita ngeliat apakah besok, nah ini besok nanti kan ada tambahan dari Global Services PMI ya, sama Composite PMI, lalu ada Manufacturing PMI dengan Initial Jobless Claim. Jadi seandainya hasil data ini juga positif, maka potensial USD CAD ini untuk kembali rebound terbuka lebar. Dan ingat ya, USD CAD juga berpengaruh jika teman-teman perhatikan dari DXY-nya. So kalau misalnya teman-teman mau, ini adalah area yang bagus banget untuk bisa nge-buy dengan catatan sama ya, 1357 nggak di breakout. Jadi kita berharap dia bisa nahan lumayan signifikan. Pun teman-teman kalau misalnya dia drop lalu dia break lagi ke atas, jadi seperti ini ya. Nah seperti ini lebih bagus. Jadi misalnya dia drop dulu, lalu dia lama di sini, baru dia balik lagi ke atas. Nah ketika dia break pertama kali naik ke atasnya ini, itu baru teman-teman entry pun juga nggak masalah. Kenapa? Karena teman-teman menunggu adanya masuk momentum si buyernya. It's totally the same, jadi teman-teman bisa
sesuaikan dengan cara trade teman-teman masing-masing ya. Pastikan teman-teman sudah menyesuaikan dengan metode yang teman-teman jalankan, jadikan Mapking ini sebagai sebuah referensi.